Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Disahkannya revisi Undang-Undang Desa menjadi kabar menggembirakan bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang telah menunggu-nunggu semenjak 1 tahun terakhir ini. Dalam revisi Undang-Undang Desa tersebut, seperti yang kita ketahui, ada beberapa poin penting yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR RI. Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan poin-poin perubahan itu dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana. Supratman mengatakan ada 26 angka perubahan dalam revisi undang-undang itu. Adapun terkait pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri dari 26 angka perubahan. Anggota DPR fraksi Gerindra itu kemudian menyampaikan setidaknya ada beberapa poin garis besar yang kini diatur dalam revisi undang-undang tersebut, di antaranya pemberian tunjangan purna tugas kepada kepala desa. Syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades kini juga diatur dalam pasal 34 Ampere. Masa jabatan kepala desa kini diubah menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Ke-6, ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Sementara yang ke-7, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Sementara itu, sebagian besar perangkat desa merasa kecewa dengan disahkannya revisi Undang-Undang Desa ini, mengingat tidak ada satupun pasal yang mempertegas status kepegawaian dari perangkat desa. Seperti yang diketahui, bahwa selama ini, perangkat desa melalui PPDE telah melakukan berbagai lobby dan audiensi, baik dengan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri maupun dengan DPR. Dan nyatanya, tidak ada dari 26 pasal perubahan tersebut yang memuat terkait tuntutan dari perangkat desa tentang status kepegawaian. Kekecewaan ini dapat dimaklumi, mengingat selama ini perangkat desa lebih banyak mendapatkan ketidakpastian akan jabatannya. Baik sebagai abdi pemerintah di level bawah, maupun sebagai pamong bagi warga desa. Banyaknya kasus-kasus pemberhentian dan pemecatan perangkat desa yang dilakukan kepala desa, molornya penyaluran penghasilan tetap, dan permasalahan lain seputar salah satu profesi yang tertua di Indonesia ini, menjadikan alasan kuat tuntutan akan kejelasan status perangkat desa. Namun, dalam revisi Undang-Undang Desa yang sudah disahkan ini, setidaknya ada perubahan regulasi yang berpihak kepada perangkat desa. Salah satu aturan tersebut ada dalam pasal 26 angka 2 huruf B, disebutkan bahwa kepala desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati. Secara logika, tentu kepala desa akan berpikir secara matang apabila akan memberhentikan perangkat desanya, apabila tanpa sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena ketika revisi undang-undang mulai berlaku, tentu proses pengangkatan dan pemberhentian akan melalui tahapan persetujuan bupati, tidak mutlak menjadi keputusan dari kepala desa. Dalam peraturan sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Angka 2 huruf B, menyebutkan bahwa kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pasal inilah yang kemudian menjadikan maraknya pemecatan perangkat desa di berbagai daerah, mengingat kewenangan mutlak ada di kepala desa. Banyak kejadian pemberhentian perangkat desa ini tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Padahal dalam regulasi sudah disebutkan mengenai keharusan rekomendasi BPD dan camat.
Hal ini kemudian diperparah manakala perangkat desa yang diberhentikan menang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Banyak kejadian kepala desa mengacuhkan keputusan pengadilan yang berpihak kepada perangkat desa. Meskipun nantinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih menggunakan surat keputusan kepala desa, setidaknya pasal tersebut memberikan ruang lebih dalam perlindungan akan profesi perangkat desa. Pemerintah dan DPR tentu melihat banyaknya kasus-kasus pemberhentian perangkat desa, baik itu efek dari proses pilkades atau permasalahan lain yang merugikan perangkat desa, harus mendapatkan solusi. Meski pemerintah dan DPR belum mau memperjelas tentang status kepegawaian dari perangkat desa ini sendiri. Selain itu, terdapat juga penambahan regulasi yang mengatur pemberian tunjangan purna tugas, meski dalam pasal perubahan disebutkan, bagi kepala desa dan BPD, tidak menutup kemungkinan juga berlaku untuk perangkat desa. Semoga dalam pengaturan turunan dari perubahan atas undang-undang desa ini, lebih ada keberpihakan kepada perangkat desa.